Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama beribadah di hari Minggu melalui live streaming, dan Jemaat GKJ Cakraningratan beribadah di rumah masing-masing. Kita awali bersama ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan bait yang pertama. Allah Bapa Tuhan. Mari bersama-sama menyanyi. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kehadirat-Mu di hari Minggu pemberian Tuhan ini. Kami anak-anak-Mu, warga jemaat GKJ Cakraningratan, menghampiri tatamu yang maha kudus dengan pujian dan doa. Di tengah wabah corona ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu beribadah tidak di gedung gereja, tetapi di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan menyertai, memberkati ibadah kami, dan biarlah melalui ibadah ini kami semakin dimampukan untuk dekat dengan Tuhan, dimampukan kami untuk senantiasa berserah di dalam Tuhan, dan menghadapi setiap pencobaan, khususnya wabah virus corona ini. Kami dikuatkan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dalam persekutuan di rumah-rumah warga jemaat GKJ Cakraningratan, kami bersama-sama hendak menerima akan kebenaran sabda Tuhan sebagai makanan rohani kami. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh-Mu. Berikan kami hikmat agar supaya kami dapat mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Terlebih Bapa, kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu dengan ketulusan hati bersedia untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan kita terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya membacakan untuk saudara semua. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat.
Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pencobaan itu tidak berasal dari Allah, sebab Allah tidak pernah mencobai siapapun. Bahkan dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di sana tegas dikatakan bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Ketika rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, maka tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang jahat, yang semuanya itu dirancang oleh Allah untuk manusia. Maka dalam perspektif ini kita mengatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan kebaikan. Rencana Allah adalah rencana untuk mendatangkan damai sejahtera. Jikalau demikian pengakuan iman kita, pertanyaannya adalah, lalu pencobaan itu datang berasal dari siapa? Pencobaan itu datang bisa dari iblis. Pencobaan itu datang bisa dari diri sendiri, oleh karena keinginan-keinginan kedagingan kita. Pencobaan itu bisa datang dari orang lain. Pencobaan itu bisa datang dari berbagai macam bencana, termasuk wabah virus corona, yang membuat kita merasa prihatin, yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah. Oleh sebab itu, wabah virus corona itu bukan berasal dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bukan berasal dari Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah mencobai kita. Oleh sebab itu, langkah yang harus kita ambil adalah kita menghadapi wabah virus corona itu dengan iman. Kita menghadapi wabah virus corona itu dengan doa. Kita terus berpengharapan, bahkan melakukan sesuatu agar supaya virus itu tidak menjadi mewabah, sehingga banyak orang yang mengalami derita, bahkan meninggal dunia. Salah satunya adalah upaya-upaya untuk tidak bersekutu, tidak berkumpul dengan banyak orang. Dengan cara itu kita sadar diri, bisa juga kita sebagai pihak yang kena, dan kita tidak mau menularkan itu kepada orang lain. Dan dalam konteks itu kita tidak mau mencobai Tuhan. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa itu bahaya dan tidak baik, tidak bijak kalau kemudian kita harus masuk di dalamnya, tetapi kita harus melawannya. Kita harus kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Siapapun kita harus kuat. Oleh sebab itu, bagaimana menghadapi pencobaan itu dalam kehidupan kita? Kita harus berjuang, kita harus bertahan dalam iman, kita harus terus berpengharapan, kita terus berdoa agar kita kuat, agar kita sabar.
kita terus berdoa, berjuang agar supaya kita menjadi pemenang. Kita tidak menyerah. Dengan cara beribadah di rumah, dengan cara kita tidak keluar rumah kalau hal yang sangat penting, itu pun merupakan bagian dari perjuangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentu kita memiliki pengharapan bahwa kita, khususnya di Indonesia ini, segera badai virus corona itu berlalu. Setiap kita menginginkan itu, dan kita berjuang melibatkan Tuhan agar supaya kita diluputkan dari semua problematik terkait dengan virus corona ini. Kita berdoa untuk pemerintahan agar supaya bisa bekerja dengan lembaga manapun untuk dapat bekerja sama, agar supaya kita dikuatkan melawan, kita bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, dari perspektif Yakobus ini, kita hadapi pencobaan dengan iman, dengan doa, dengan perbuatan. Dan biarlah dengan cara demikian, maka badai pencobaan ini cepat berlalu. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama merespon kebenaran sabda Tuhan ini dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu. Kita nyanyikan bersama-sama bait yang pertama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita menyatu dalam doa. Bersyukur kami boleh menghayati firman Tuhan yang menguatkan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan untuk dapat berserah di hadapan Tuhan. Senantiasa dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Kami terus bertekun di dalam doa agar sabar menghadapi wabah virus corona ini dengan hikmat Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan agar supaya kami tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang besar yang mengakibatkan dampak negatif itu semakin luas. Mampukan kami untuk dapat mengatasi persoalan ini dengan baik. Biarlah dengan cara kami hidup bersih, kami senantiasa takut akan Tuhan, kami menjaga jarak dari pergaulan-pergaulan sosial yang lainnya. Dengan demikian, maka virus corona ini akan segera berlalu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, menolong bangsa Indonesia ini, menolong kami semua Bapa. Dan kami memohon kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menguatkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Seru doa kami ini, kami juga nyatakan, kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan
agar supaya dapat mengatasi. Tuhan pakai agar supaya virus corona ini segera berlalu, melakukan tindakan-tindakan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, renungan singkat dalam ibadah minggu ini telah selesai. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara semua. Amin. Tuhan memberkati.